Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM Salsabila, tolong untuk memimpin doa. Amin. Sekarang, dilihat kanan dan kirinya apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada. Kelas 3C hari ini hadir semua ya, keren sekali. Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah melihat orang yang membuang sampah sembarangan? Oke, Salma, lihat di mana? Di sungai. Amanda, di pinggir jalan. Wah, yang disebutkan Salma dan juga Amanda itu adalah perilaku yang tidak boleh ditiru. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai ataupun di pinggir jalan. Nah, bagaimana sih jika manusia itu tidak menjaga kebersihan dan juga pelestarian lingkungannya? Laras akan tidak nyaman. Betul. Alias mengakibatkan terjadinya bencana. Betul. Jadi apa saja yang kalian lihat di lingkungan sekitar yang harus kita jaga? Taman sekolah, sungai, halaman rumah, betul sekali. Nah, yang disebutkan tadi adalah lingkungan yang harus kita jaga kebersihan dan juga kelestariannya. Sekarang, disiapkan buku dan alat tulisnya karena pembelajaran akan dimulai. Hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian sumber daya alam. Melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat menganalisis masalah terkait pelestarian sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis penyebab dan solusi dari masalah pelestarian sumber daya alam serta mengaitkannya dengan pelestarian makhluk hidup dengan benar. Ibu akan menayangkan video terkait permasalahan sumber daya alam. Kalian perhatikan dengan baik, lalu ibu akan memaparkan materi dan nantinya kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok beranggotakan 5 orang per kelompoknya dan akan diberikan LKPD. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Apakah dapat dipahami? Sekarang ibu akan menayangkan video terkait permasalahan sumber daya alam. Kalian perhatikan baik-baik dan jangan mengobrol ya. Apa masalah lingkungan yang kalian lihat di video tadi? Sungai yang menumpuk oleh sampah. Betul. Lalu bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam dan juga makhluk hidup yang ada di sana? Bersihkan sampah bersama-sama. Tidak membuang sampah ke sungai. Mengurangi sampah plastik. Betul sekali. Yang tadi kita sebutkan adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga makhluk hidup yang ada di sana. Sekarang ibu akan memaparkan materi, kalian simak baik-baik dan jangan mengobrol. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Ada sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang bisa dipakai secara berulang dan juga bisa pulih dengan cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis, maka butuh waktu yang cukup lama untuk terbentuk kembali dan bahkan tidak bisa tergantikan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, pertama itu ada air, itu juga ada udara, sinar matahari, ada tanaman, entah itu pohon maupun tumbuhan pertanian, lalu ada hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi, emas, batu bara. Nah, mereka ini butuh waktu yang cukup lama untuk terbentuk kembali. Manfaat sumber daya alam yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua menyediakan makanan dan air, yang ketiga sebagai tempat tinggal hewan, yang keempat sebagai alat dan bahan bangunan, dan yang kelima sebagai sumber pekerjaan dan ekonomi. Ancaman terhadap sumber daya alam yang pertama itu penebangan hutan secara liar. Nah, jika kita menebang hutan, maka hutan itu akan gundul dan tentunya akan menyebabkan bencana. Terus yang kedua ada pencemaran lingkungan. Contohnya seperti di video tadi, sungainya dipenuhi oleh sampah. Tentunya itu akan mencemari sungai dan akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Terus juga akan bau, tidak nyaman, dan bisa mengakibatkan penyakit dan juga bencana. Selanjutnya ada penambangan berlebih. Contohnya seperti menambang
batu bara, ataupun emas, ataupun minyak bumi. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu pemrosesan energi dan juga perusakan ekosistem laut maupun sungai. Lalu bagaimana sih cara kita supaya bisa menjaga sumber daya alam tidak mencemari lingkungan? Contohnya itu seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus mengurangi sampah plastik dan juga mendaur ulangnya menjadi barang yang bermanfaat. Kita menggunakan sumber daya alam secukupnya, terus juga kita menggunakan air maupun listrik secukupnya. Kita bisa menanam pohon kembali atau disebut reboisasi. Dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masing-masing beranggotakan 5 orang ya. Aku akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Baik, karena setiap kelompok sudah mempunyai LKPD, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Kalian menuliskan nama kelompok dan juga anggotanya. Terus pada aktivitas 1, kalian menuliskan penyebab, dampak, dan juga solusi dari permasalahan sumber daya alam yang ada di gambar. Selanjutnya, pada aktivitas kedua, kalian bersama kelompok membuat poster sederhana terkait pelestarian sumber daya alam. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk berdiskusi. Apakah dapat dipahami? Baik, dimulai dari sekarang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Betul, ini tuh hutan gundul. Baik, karena waktu sudah selesai, sekarang setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Posternya boleh diperlihatkan kepada setiap kelompok. Alhamdulillah, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Kalian semua hebat sekali. Mari kita simpulkan satu solusi terbaik dari permasalahan sumber daya alam yang ada di LKPD. Nah, ada yang tahu? Betul, solusi terbaik dan mudah kita terapkan adalah menanam pohon atau reboisasi. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, dikerjakan secara individu dan tidak boleh menyontek. Baik, Ibu berikan waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang. Karena waktu sudah habis, soal evaluasi boleh untuk dikumpulkan. Bagaimana, apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Boleh, Salma? Beri tepuk tangan untuk Salma. Untuk yang lainnya, apakah sudah paham terkait materi hari ini? Alhamdulillah. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan karena kalian sudah hebat pada hari ini. Di rumah, kalian baca kembali materi terkait sumber daya alam dan juga mencari permasalahan sumber daya alam yang terjadi akhir-akhir ini, entah itu dari buku ataupun dari internet. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sumber energi. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Salsabila, tolong untuk memimpin doa kembali. Amin. Terima kasih Salsabila. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.